Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin musliman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur mengawali majelis ilmu pada subuh kali ini dengan mengucapkan kalimah thayyibah, bertahmid memuji Allah taala, alhamdulillahirabbil alamin. Dengan izin Allah kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan majelis ilmu, majelis yang dihadiri para malaikat, haffat bihimul malaikah kata Nabi, wa ghasyiyat humur rahmah, diliputi oleh rahmat Allah, wa dzakarahumullah fi man indah, dibanggakan Allah orang-orang yang berada dalam majelis ilmu itu, dibanggakan di hadapan para malaikat. Tentulah keutamaan ini sangat besar. Mudah-mudahan kita meraihnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Subuh ini kita membahas satu tema berkaitan dengan bagaimana caranya andai kita sedang sholat dipanggil oleh orang tua, gimana sikap kita. Ada satu hadis yang disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dikisahkan tentang orang yang beribadah di Som'ah. Ini di zaman Bani Israel. Bernama dia Juraij. Jadi kata Nabi, kana Juraijun yata'abbadu fi som'atin. Ada seorang bernama Juraij dulu, kata Nabi, di zaman Bani Israel dulu, zaman tentu sebelum Al-Qur'an turun. Juraij ini dia disebut sebagai khidmatan, khadim, maksudnya yang berkhidmat di rumah ibadah. Karena orang-orang Yahudi, Nasrani zaman-zaman dulu itu, sampai sekarang pun masih ada. Seperti orang Nasrani ada istilahnya apa tuh, servant of God, pelayan Tuhan. Jadi dia menunggu di kanisa, som'ah atau adir, tempat ibadahnya, baik yang besar seperti som'ah, masjidnya orang Islam, orang Yahudi som'ah namanya. Kalau musola kecil itu namanya dir. Kalau Nasrani kanisah, kanisah itu gereja. Nah, beribadahlah si Juraij ini di Som'ah. Faja'at ummuhu, tiba-tiba ibunya datang dan memanggil Juraij ini. Apa kata ibunya? Ya Juraij, ana ummuka. Wahai Juraij, saya ini ibumu. Kallimni, bicaralah kepadaku. Maksudnya ibunya memanggil tuh dia sedang mengajak bicara. Terus apa yang dilakukan oleh Juraij? Allahumma ummi wa salati. Dalam salatnya dia berkata-kata dalam hatinya itu, ya Allah, aku penuhi panggilan ibuku atau aku melanjutkan salatku. Berkata-kata di hatinya, ibuku atau lanjutkan salatku. Nah, ini menunjukkan bahwa salat itu sudah tua. Jadi jangan katakan orang Yahudi itu enggak salat.
Dulu, sekarang enggak. Dulu sholat di masa-masa lalu. Kalau sekarang gimana ibadahnya orang Yahudi? Meratap-ratap di depan tembok. Tembok itu meratap, menangisi, tak tahu entah apa yang ditangisi. Katanya menangisi dosa dan harus mengeluarkan air mata. Kalau tak keluar nanti ambil bawang kena gitu. Menetes air mata. Itulah yang mengapa sebabnya ada Facebook. Itu kan ratapan itu. Mengapa orang ada masalah dia mengadunya ke Facebook? Iya kan? Ya Allah, terlalu berat. Panggil ya Allah, terlalu berat hidupku. Nanti di komen orang macam-macam, komen orang di bawah kan. Kadang ada yang mendukung, ada yang lebay katanya kan. Sedih dia karena dia mengadunya di dinding Facebook. Jadi itu orang Yahudi yang buat. Cuma jangan, maksud saya bukan habis ini kita mau hapus Facebook kita, karena bisa juga kita berdakwah di sana. Artinya hari ini seperti itu ibadah orang-orang Yahudi. Dulu kata Nabi, sampai-sampai dia katakan Allahumma ummi wa salati, ya Allah aku penuhi panggilan ibuku atau aku melanjutkan salatku. Wa salati, kalau orang bertanya salat itu sejak kapan? Oh, salat itu sejak zaman Nabi Muhammad. Keliru. Salat itu sudah tua. Salat itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Dalam surah Maryam itu disebutkan. Tetapi bukan salat 5 waktu. Nah, kalau orang nanya salat 5 waktu baru sama Nabi Muhammad ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Dari 50 waktu berubah 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10 sampai akhirnya menjadi 5. Itu peristiwa Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun salat dalam arti umum itu sudah dilakukan oleh para nabi terdahulu. Disebutkan dalam surah Maryam itu bahwa kami min dzurriyyati Adam, kata Allah, dari anak cucu keturunan Adam, wa mimman hamalna ma'a Nuhin, dan kami bawa bersama Nabi Nuh, wa min dzurriyyati Ibrahim, dari keturunan Nabi Ibrahim, wa Israil, dan Nabi Israil. Selama ini tak pernah kita dengar Nabi Israil. Kita kalau udah sebut Israel tuh terbayang Yahudi kan? Israel nih. Israel itu nama nabi. Nama Nabi Yakub. Nama lain dari Nabi Yakub itu Israel. Isra artinya hamba, il artinya Allah. Israel hamba Allah. Bahasa Arabnya Abdullah. Terus Israel bahasa Ibrani. Jadi dari anak cucu keturunan Nabi Ibrahim, kemudian anak cucu keturunan Nabi Israel, maksudnya Nabi Yakub. Makanya nanti ada istilah Bani Israel. Bani itu keturunan. Kalau Bani Adam kan keturunan Nabi Adam. Kalau Bani Israel keturunan Israel, keturunan Nabi Yakub. Mengapa disebut Yahudi? Karena ada satu orang dari anak Nabi Yakub itu namanya Yahuda. Makanya anak cucu Yahuda inilah jadi Yahudi. Dia ada juga Yusuf itu kan, Bunyamin, itu nama-nama lain. Nah, yang mau mencampakkan Nabi Yusuf idenya itu Yahuda tuh. Yahudi. Dia inilah yang melahirkan orang-orang Yahudi. Yang dulunya di masa zaman Nabi Musa, ada mereka yang ikut Nabi Musa, ada yang ikut Fir'aun. Tetapi kebanyakan mereka ini memang digambarkan oleh Allah karakternya memang orang-orang yang menentang Allah Ta'ala. Makanya terlalu banyaklah sudah nikmat yang Allah anugerahkan, tapi mereka dikenal sebagai kufur,
terhadap nikmat Allah. Nah, dulu ada seorang bernama Juraij, beribadah dia di Som'ah. Jadi termasuklah ibunya ibunya Isa, Nabi Isa, Maryam kan? Ya enggak? Lupa pula mau nyebutnya kan. Ibu Nabi Isa kan disebut Isa bin Maryam. Itu sebelum lahir, berarti ibu Isa ini Maryam anaknya Imran. Maka dikenal dalam satu surah Ali Imran, keluarga Imran. Nah, jadi istri Imran pernah dia bernazar, ya Allah, kalau lahir anakku nanti akan kujadikan dia muharrara, akan menjadikan dia khidmatan li Baitul Maqdis, berkhidmat di rumah ibadah Baitul Maqdis. Jadi itu yang disebut dengan berkhidmat di rumah Allah. Memang begitu zaman dulu. Dia Majadidin. Cuma kan terjadi perubahan distorsi pemahaman, kemudian ada kitab-kitab itu yang dihilangkan, dibakar, sehingga terjadi kerancuan, tidak benar lagi. Makanya orang-orang yang berdosa itu cara menghilangkan dosanya, dia cukup datang ke tempat ibadah, menjumpai yang berkhidmat di rumah ibadah itu. Jadi kalau dia melakukan dosa, ada pasal-pasalnya. Pergi dia jumpa biarawan di tempat ibadah. Terus nanti disampaikannya, aku buat ini. Nah, tengok pasalnya. Oh, kamu melakukan kesalahan pasal sekian, ayat sekian, hukumannya ini. Ada setorannya kan? Setor ini hukumannya. Habis itu disokok kepalanya. Setelah disokok kepalanya, apa katanya? Tuhan sudah mengampuni engkau. Baliklah, buat dosa lagi. Nanti gitu, karena yang berkhidmat di rumah Allah ini wakil Tuhan, serpan organ pelayan Tuhan. Tapi ketika dia datang, orang-orang lain datang berbuat dosa, dia yang mengampunkannya, tapi atas nama Tuhan gitu. Pegangnya kepalanya tuh udah selesai. Nah itu. Nah dulu ada orang-orang yang berkhidmat di rumah ibadah. Nama tempat ibadahnya Som'ah. Tetapi Juraij yang ahli ibadah ini, dia lebih mengutamakan ibadahnya daripada panggilan ibunya. Nah, apa yang terjadi setelah dia berkata-kata dalam hatinya, ya Allah, aku memenuhi panggilan ibuku atau salatku. Fakhtara salatahu, dan dia akhirnya memilih salatnya. Faraja'at thumma 'adat fi tsaniyah, tapi ibunya mengulang kembali, panggil lagi untuk kali keduanya. Faqalat, apa kata ibunya? Ya Juraij, ana ummuka fakallimni. Juraij, aku ni ibumu, aku ajak bicara, kenapa engkau diam? Bicaralah kepadaku. Qala, lalu berkata lagi di hatinya, Juraij tadi berkata-kata lagi, ya Allah, Allahumma ummi wa salati, ya Allah, aku penuhi panggilan ibuku atau aku melanjutkan salatku. Fakhtara salatahu, maka akhirnya juga tetap dia memilih untuk melanjutkan salatnya. Faqalat, lalu ibunya pun keluarlah kata-kata yang sebetulnya ini pelajaran besar bagi ibu-ibu. Apa kata ibunya? Allahumma inna hadza Juraijun wa huwa bani wa inni kallamtuhu fa aba ayyukallimani. Ya Allah, ini anakku, Juraij ini anakku. Aku sudah memanggilnya, tapi dia enggan berbicara denganku. Aku ajak berbicara, dia tak mau berbicara denganku. Terus apa kata ibunya? Allahumma, ya Allah,
fala tumithu hatta turiyahul mumisan. Ya Allah, jangan engkau wafatkan anakku ini sampai dia diperlihatkan kepadanya wanita tak baik. Jangan engkau matikan dia sebelum dia melihat wanita tak baik. Kalau bahasa lebih kasarnya, pelacur. Jangan matikan dia. Tapi yang namanya doa orang ibu ini memang luar biasa. Jangankan doa yang baik, doa yang tak baik berlaku juga. Kan doa tak baik itu, sumpah serapah itu. Saking marahnya ibunya kepada anaknya, jangan kau matikan dia ya Allah sampai dia benar-benar melihat, dipertemukan dengan wanita yang tak baik, dan memang dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Apa yang terjadi sebelum meninggalnya? Dia yang tak pernah kemana-mana nih, cuma di tempat ibadah aja dia, tak pernah dia keluar-keluar. Dia memang berkhidmat di Som'ah itu. Tiba-tiba datanglah seorang perempuan yang sedang hamil. Apa kata perempuan itu? Wahai Juraij, ini bayi yang dalam rahimku ini bayi kita, kata dia. Engkau yang bersama aku sebelum ini. Di depan orang ramai. Habislah sudah. Terfitnah dia. Dan itu dianggap aib besar. Orang berkata-kata, oh rupanya ya selama ini di tempat ibadah ini yang engkau lakukan. Tak ada lagi kepercayaan orang sama Juraij. Gimana dia mau membela diri? Semua orang sudah menudingnya. Tapi dia berkata, nanti aku akan buktikan. Kalau lahir bayi itu nanti akan aku buktikan. Tapi udah tersebar kemana-mana udah. Makanya dalam hadis ini sebutkan, walau da'at alaihi ayyuftana lafutina. Kalau dia berdoa agar terkena fitnah, maka dia akan terfitnah. Itu kan doa agar anaknya terfitnah, agar diberikan sesuatu yang tak baik kepadanya. Dan ini pelajaran besar bagi ibu-ibu. Kalau marah sama anak, jangan dicaci maki. Nanti betul-betul jadi itu. Disebutnya nama-nama binatang, itu kan bahaya tuh. Kalau tak jadi berubah wajahnya, sifatnya sama. Nah, makanya jangan caci maki sembarangan. Kalau mau marah sama anak, kata-kata yang baik-baik aja keluarkan, walaupun dalam keadaan marah gitu. Seperti Imam Masjidil Haram itu. Imam Masjidil Haram itu, Syekh Sudais itu dia jadi imam tuh karena marahnya ibunya tuh. Waktu dia nakal-nakal masih kecil tuh, apa kata ibu? Sudais, jadi imam Masjidil Haram lah engkau nanti, katanya. Marah dia. Buktinya jadi imam Masjidil Haram dia. Ini kalau mau marah sama anak, yang baik-baik sebut. Wahai anakku, jadi menteri agama lah engkau nanti itu. Jadi menteri agama nanti itu. Jadi memang harus berupaya yang keluar dari lisan kita ini yang baik-baik. Tapi kalau dia sebutkan binatang sama kebun binatang semuanya disebut, nanti tak baik akhlaknya. Jadi itu pelajaran besar. Ini buktinya orang baik-baik ini tempat ibadah yang tidak kemana-mana, kok akhirnya karena sumpah orang tuanya akhirnya Allah wujudkan. Nah itu pelajaran pertama. Tapi yang mau kita bahas hari ini fikihnya, bagaimana hukumnya membatalkan sholat kalau dipanggil orang tua. Apa? Sampaikan cerita dulu Ustaz. Sampaikan cerita dulu, orang penasaran. Sampai dia itu menunjukkan bahwa baru Iya. Penasaran. Baru kita cerita yang lain. Sebetulnya Bapak yang penasaran enggak? Penasaran sedikit Pak ya. Jadi iya. Jadi singkat cerita, sebelum dia wafat itu lahirlah bayi itu. Lalu ditujuknya, "Hei bayi, siapa ayahmu?"
Maka bayi itu pun menjawab. Bayi bisa ngomong. Kata bayi itu, ayahku adalah penggembala kambing. Oh, berarti bukan aku. Akhirnya sudah dibuktikan. Cuma setelah itu wafat. Karena memang untuk menunjukkan bahwa si Jurayj itu untuk menunjukkan bahwa apa yang diucapkan oleh ibunya itu berlaku. Walaupun setelah itu dia dah selesai, wafat dia, tak bisa lagi dia beraktivitas karena Allah ingin menunjukkan betapa besarnya ucapan orang tua itu. Dan itu adalah termasuk bayi ajaib itu. Dia sampai-sampai disejajarkan dengan Isa, nabi itu kan. Yang bisa ngomong bayi itu kan nabi Isa. Kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya, kata orang-orang di zaman Nabi Isa itu. Ketika Maryam dituding oleh orang dia pelaku dosa sampai akhirnya dia lahir anaknya itu. Kalian tak percaya kepadaku? Aku ini wanita suci, tak ada berbuat dosa, kata Maryam. Tak percaya kami. Lalu kalau tak percaya, bicara sama anakku ya. Ini mirip-mirip juga ceritanya nih kan, untuk membuktikan bahwa dia ini memang tidak berdosa. Tak percaya, ngomong sama anakku. Anakku ini bisa bicara, kata Maryam. Apa jawab orang-orang yang menuduh memfitnah Maryam? Kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya? Bagaimana mungkin kami bicara dengan anak yang masih dalam buayan? Tapi kalau mereka mau lah bicara, dijawab tuh Nabi Isa. Nah, begitu juga kisah tentang Jurayj ini. Akhirnya memang betul-betul artinya sudah hilang fitnah itu karena sudah dibuktikan oleh anak kecil itu. Tetapi setelah itu dia pun wafat. Singkat cerita gitu Pak ya. Dah sampai Bapak Ibu kan? dah sampai ke ujung. Nah, biar penasarannya tidak hilang gitu kan? Nah. Nanti panjang betul kan? Panjang betul Pak ya. Nah, sekarang kita baru mengkaji fikihnya. Bagaimana hukumnya seorang anak sedang sholat dipanggil orang tuanya? Apakah ayahnya atau ibunya? Gimana sikapnya? Maka dalam fikih itu dipisahkan antara jenis apakah dia sholat wajib atau sholat sunnah. Nah, di antara penjelasannya para ulama membahas, kalau orang tua memanggil, apakah sholat dibatalkan atau tidak? Tergantung. Kalau sholat wajib maka tidak boleh dibatalkan. Kalau sholat wajib tak boleh dibatalkan. Lalu gimana solusinya? Dianjurkan mempercepat sholatnya. Setelah selesai nanti baru diberitahu orang tua itu. Mohon maaf betul itu kan. Itu solusinya. Dalilnya apa? Nabi pernah mempercepat sholat. Diriwayatkan dari Abu Qatadah. Kata Nabi, inni la aqumu fis shalah uridu an utawwila fiha. Aku ingin memanjangkan solatku, maksudnya melamakan bacaan solatku, kata Nabi. Fa asma'u buka as-sabi, tapi aku dengar tangisan bayi. Fa atajawwazu fi salati, dan aku pun mempersingkat solatku, mempercepat solatku. Karahiyata an asyqa ala ummihi, saya khawatir, kata Nabi, aku khawatir ibunya akan kerepotan, kesulitan, memberatkan ibunya. Karena kalau bayinya menangis, sebuah salah ibu tuh. Maka Nabi mempercepat bacaan sholatnya, tidak mempersulit ibunya kalau terlalu lama sholatnya. Nah, ini dalil ini dijadikan dasar kias, dianalogikan kepada panggilan orang tua. Ada sesuatu yang penting gitu, sehingga yang bisa dilakukan, Nabi enggak membatalkan. Kan anak menangis, Nabi enggak membatalkan, tapi Nabi mempercepat sholat. Nah, begitu juga jika seseorang dipanggil orang tuanya dalam bab sholat wajib nih,
maka yang bisa dilakukannya seperti yang dilakukan Nabi, mempercepat sholatnya sehingga nanti dia setelah selesai bisa menyelesaikan masalahnya sama orang tuanya itu. Nah, ini banyak faedah sebetulnya hadis ini, tapi salah satunya adalah anjuran untuk mempercepat sholat jika ada sesuatu termasuk dipanggil orang tua. Nah, faedah lainnya bahwa wanita sholat berjamaah. Jadi, memang kalau Imam Syafi'i itu satu hadis itu bisa lahir 40 hukum. Satu ayat dia baca langsung lahir 40 hukum, bisa dirincikannya. Nah, begitu juga kalau kita baca kitab-kitab para ulama, begitu. Satu hadis rangkaian penjelasannya banyak. Ini banyak faedahnya, satu hadis tapi banyak melahirkan hukum. Di antaranya bahwa perempuan sholat berjamaah. Jadi kalau ada orang menolak perempuan sholat berjamaah, gimana hadis ini? Saya sedang sholat kata Nabi, tapi saya dengar ada tangisan bayi karena saya khawatir ibunya kesulitan. Berarti ibu berarti perempuan sholat jamaah. Terus dalam hadis lain kan ada juga khairu sufufin rijal awwaluha, sebaik-baik saf laki-laki dewasa di depan, wasyarruha akhiruha, yang paling belakang tidak lebih baik daripada yang paling depan. Wa khairu sufufin nisa akhiruha, sebaik-baik saf wanita dewasa nisa. Untuk apa Nabi menyebut sebaik-baik saf wanita kalau wanitanya tak ada? Nah, itu juga mengandung hukum. Walaupun ada hadis nanti khairu salatil mar'ati fi baitiha, sebaik-baik salat perempuan di rumahnya. Tapi itu ada sebab mengapa Nabi dulu mengatakan begitu. Dulu perempuan itu ketika keluar dianiaya, diculik, ditangkap, dizolimi. Makanya yang terbaik itu enggak usah ke masjid kata Nabi, di rumah aja. Karena kalau nanti keluar rumah hilang. Sekarang ibu-ibu ke masjid ini siapa mau nangkap? Kan insya Allah aman kan? Nah, kalau dia sudah terhindar dari fitnah seperti itu, maka enggak apa-apa sholat di masjid. Apalagi di masjid ada majelis ilmu, majelis yang dihadiri malaikat, dapat rahmat dan lain sebagainya. Itu diantara beberapa hikmah-hikmah atau kandungan hukum yang bisa ditangkap dari hadis-hadis seperti ini. Itu yang pertama. Lalu hukumnya gimana? Ini kan solusi kalau dipanggil orang tua. Kalau hukumnya, kalau umpamanya dia tetap atau dia putuskan sholatnya, gimana hukumnya? Ini sholat wajib nih, maka dia sampai ke tingkat haram sebetulnya memutuskannya walaupun dipanggil orang tua, tapi dalam salat wajib. Itu yang dijelaskan oleh Imam Al-Bajuri. Kata Imam Al-Bajuri dalam kitab Hasyiyahnya, wajibatul walidaini, menjawab ijabatul walidaini haramun fil fardi, menjawab panggilan orang tua haram hukumnya dalam salat fardu. Mengapa? Lianna qata'ahu haram, karena memutus salat fardu itu hakikatnya haram. Jaizatun fin nafli, tetapi dia boleh pada salat sunnah. Jadi kalau salatnya salat duha dipanggil orang tua, putuskan salat yang utamanya, karena salatnya sunnah, memenuhi panggilan orang tua wajib. Kalau sama-sama wajib, salat ibadah kepada Allah, salat wajib, panggilan orang tua juga wajib, maka yang didulukan Allah, salat wajib. Nah, seperti itu analisa para ulama. Thumma an syaqqa alaihi ma adamuha fal aula al ijabah wa tubtilu biha. Menjawab panggilan orang tua dalam salat sunnah boleh, kemudian jika tidak dijawab nanti akan mengecewakan orang tua, maka sebaiknya
menjawab dan membatalkan sholat. Sedang sholat sunnah dipanggil, iya, iya bu, iya mak, nah, dia batalkan langsung. Itu kalau sholat sunnah. Tapi kalau sholat wajib, dia harus selesaikan, segerakan untuk memenuhi panggilan orang tua. Bahkan dalam mazhab Hanafi juga disebutkan dalam kitab Durrul Mukhtar, kalau salah satu dari orang tua berarti ayah atau ibu, memanggil seorang anak dalam sholat wajib, maka tidak boleh menjawabnya kecuali, ada kecualinya. Jadi sampai pada tingkat dia sangat membutuhkan pertolongan, makanya pembahasan tentang membatalkan sholat ini kan diantaranya kan sifatnya darurat. Kalau dia minta tolongnya dan sangat urgen, umpamanya entah ada sesuatu yang membahayakan, nah itu bisa membatalkan sholat wajib. Tapi kalau memanggil aja belum tahu kita minta tolongnya apa, itu tak boleh. Itu alasan mazhab Hanafi. Imam Nawawi dalam mazhab Syafi'i gimana? Satu bab dalam kitab Imam An-Nawawi dijelaskan, bab taqdimu birril walidain 'ala tatawwu'. Satu bab menjelaskan tentang mendahulukan bakti kepada orang tua dibandingkan dengan salat sunnah dan lain-lainnya. Mendahulukan. Satu bab berarti pembahasan hadisnya banyak. Apa kata Imam An-Nawawi? Para ulama mengatakan yang benar baginya, bagi seorang anak, menjawab panggilan orang tua itu jika dalam salat sunnah. Adapun melanjutkan salat sunnah itu tidak diwajibkan. Tak wajib dia mempercepat salat sunnahnya, tidak wajib karena dia memang salat sunnah. Sementara menjawab ibu atau berbakti kepadanya itu adalah wajib, dan durhaka kepadanya haram. Atau sebetulnya mungkin gitu ya. Nah, ini Imam Nawawi membolehkan atau mempersingkat salatnya, menjawab kemudian kembali menunaikan salatnya. Kalau salat sunnah itu sedang salat sunnah dipanggil, jawab, udah selesai, lanjutkan salat lagi gitu. Kalau kata Imam Nawawi begitu, karena salat sunnah itu dibolehkan dia dalam arti seperti hadis-hadis Nabi ketika sedang salat sunnah dipanggil atau bukan Nabi, Aisyah. Nah, Nabi dipanggil Aisyah, Nabi buka pintu kemudian lanjutkan salat sunnahnya. Nah, cuma ini harus dijelaskan apakah ngobrol dia sama orang tuanya. Nah, kalaupun menjawab tentu jawabnya harus bahasa Arab. Naam, ya kan? Kalau bahasa Indonesia batal langsung salatnya. Ada juga guru Ustaz, waktu kecil-kecil saya lah. Iya. Kalau ada itu walaupun sholat sunnah, walaupun ditanya, katanya bilang seperti kita menegur imam aja, subhanallah. Dan dia tahu katanya. ya, di antaranya lagi caranya adalah mengeraskan bacaan sholat kita seperti takbiratul intiqal, Allahu Akbar, atau yang lebih pasnya itu Sami Allahu liman hamidah. Itu insyaallah paham lah itu. Kalau Allahu Akbar ini ada apa nih gitu kan. Tapi kalau udah Sami Allah paham itu, sedang sholat itu. Jadi itu solusi di antaranya, atau mengeraskan bacaannya. Sebetulnya sholat duha kan sir kan, tapi kalau dikeraskan ya tidak apa-apa. Dan bahkan sholat wajib sekalipun, sholat zuhur kan nggak dikeraskan. Tapi kalau dikeraskan sebetulnya tidak membatalkan sholat, cuma makruh. Begitu juga sholat maghrib, sebetulnya keraskan, tapi kita mengecilkan bacaan. Cuma agak unik juga sholat zuhur kok suaranya keras itu kan. Tapi dia tidak sampai membatalkan sholat. Kadang-kadang ada ibu-ibu untuk mengajarkan cucunya, ya kan, sholat zuhur dikeraskan bacaan. Alhamdulillah. Nah, itu batal tidak, cuma makruh. Tidak dianjurkan lah sebetulnya. Nah, ini tentang masalah bagaimana mendahulukan panggilan orang tua.
Hanya masalah membatalkan sholat ini kan ada sebab-sebabnya. Seperti misalnya aslinya seperti Imam Nawawi ini. Kata Imam Nawawi, jika seseorang berada dalam posisi sedang sholat fardu di awal waktu, haram bagi dirinya membatalkan sholat tersebut. Aslinya haram walaupun waktunya masih panjang. Meskipun waktu kesempatan untuk melaksanakannya masih banyak. Tetapi ketentuannya apa? Haram membatalkan sholat dengan sengaja tanpa uzur. Jadi berarti boleh membatalkan sholat fardu itu jika ada uzur. Nah, uzurnya apa? Di antara penjelasan ulama, uzurnya itu, uzur syar'i itu seperti ini. Takut kehilangan nyawa, baik karena sebab ancaman serangan musuh, serangan binatang buas, dan lain-lainnya. Saya mengingat binatang buas ini, ingat saya 4 hari yang lalu. 4 hari yang lalu, 4 atau 3, 4 hari yang lalu, saya safari dakwah di perkampungan pakai pompong itu sebetulnya 7 jam, cuma disewakan speedboat dari Sungai Rawa menyeberang ke Teluk Lanus. 7 jam pakai kapal kayu pompong. Di sana binatang buasnya buaya, yang di daratnya harimau. Jadi di sanalah kami menyampaikan kajian sedikit, terus ada kita menyalurkan wakaf Al-Quran. Masya Allah, luar biasa sekali, mereka senang sekali. Bahkan yang membuat saya sedih itu dia sempat bicara, Ustaz, nanti kami dah lama tak dengar ceramah agama di sini katanya. Kemudian nanti memulai acara nanti kan ada qorinya. Agak lama kan baca Quran sedikit. Dah lama kami tak dengar bacaan Quran. Ini kan sedih juga kita di daerah-daerah tertentu, bahkan tak jauh kan, Siak. Itu kan ujung Siak, tuh, ujung Kabupaten Siak. Dan kalau mau keluar dari sana tuh 2 kali dalam sepekan, Senin sama Kamis pakai kapal pompong. Perjalanannya jauh. Dan kami programkan setiap entah 3 bulan sekali nanti akan berdakwah ke daerah-daerah pedalaman. Kalau mau bergabung nanti boleh juga. Mau ikut kita atau macam mana kan? Kita akan salurkan, kalau bisa nanti ada sembakonya atau ada wakaf Qur'annya, biar sampai niat-niat baik kita nih kepada umat. Kadang kita menyentuh dakwah di perkotaan nih macam tak ada masalah gitu kan. Tapi ternyata di daerah-daerah tuh masih banyak PR kita untuk agama Allah, perjuangan kita. Nah, itu pesan ya Ustaz, kalau bisa adalah diantarkan sama kami nih seorang guru agama. Itu pesannya. Sedih kita. Ini mau mengaji, orang jarang-jarang ikut pengajian. Gimana? Daerahnya juga seperti itu. Mungkin seperti guru-guru kita Ustaz Somad sampai ke Talang Mama, sampai daerah-daerah. Itu perlu didukung tuh dakwah pedalaman. Nah, kembali ke laptop ya. Takut kehilangan nyawa karena ancaman serangan musuh, binatang buas, itu boleh membatalkan. Termasuk takut kehilangan harta, atau ada orang yang membutuhkan pertolongan darurat, tak ada orang lain yang bisa nolong. Itu bisa memutuskan sholat kita, walaupun sholat wajib, karena dia uzurnya syar'i. Tadi yang berbunyi itu udah selesai kita tuh. Baik, kita buka tanya jawab. Kalau ada hal-hal yang mau kita diskusikan, biasanya ada kertas-kertas ini. Masih ya. Nah, silakan yang mau langsung berdiskusi. Kita bahas dalam tanya jawab. Sortir dulu, Pak. Ini bagi itu.
bawa ya sini semuanya, tidak apa-apa. Kalau terjawab, kalau tak terjawab nanti PR lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah batal sholat wajib kita jika cucu menangis di samping kita, dia masih bayi, kita gendong sambil sholat? Tergantung. Kalau dia pakai pampers, boleh jadi dia sedang banjir di dalam, itu bisa membatalkan sholat kita. Tapi kalau kita pastikan dia tidak dalam keadaan buang air, gendong seperti Nabi menggendong Usamah. Karena zaman Nabi nggak ada pampers, tahu pasti dia tidak sedang bernajis saat itu, gendongnya boleh. Nah, jadi gimana memastikan anak ini sedang pipis atau tidak? Itu aja sebetulnya masalahnya. Ada hadis tentang Nabi menggendong Usamah. Begitu juga Nabi sedang sholat, duduk Hasan dan Husain di punggungnya, tidak dibatalkan Nabi kan? Nah, itu menunjukkan dalil-dalilnya kalau mau digendong dalam kekhawatiran tadi, pastikan dia tidak dalam keadaan sedang. Apalagi dia tak pakai pampers, sedang sholat itu dia pipis ya punggung kita, lebih batal lah tuh, kena najis. Nah, itu sebetulnya yang dikhawatirkan kalau menggendong itu. Tapi kalau selamat dari dia buang air kecil, bersih, dalam keadaan bersih, tak najis, maka tak ada masalah, tidak batal. Yang kedua, bagaimana sutroh yang bertulis bernama Allah, apa bertitik apa? Pokoknya ada nama Allah ujungnya gitu. Ya, sutra ada nama Allah. Sutra yang mana yang ada nama Allah? Sutra itu kan pembatas. Kalau ada nama Allahnya, maksudnya tertulis ada kalimat Allah di situ. Ya, hukum apanya? Kalau dia sutra biasa, dinding juga sutra. Kalau ada nama Allah, ada apa memangnya? Tak ada masalah. Di tiang ada nama Allah, jadi sutroh kita, sama hakikat dengan sutroh. Jadi ada hukum tak di sana? Ya, ini nama Allah nih di dinding nih, ada Allahus Samad itu kan, kalimat-kalimat. Kalau jadi sutroh, ini nama Allah di kaligrafi, sutroh nih, tapi tinggi sutrohnya kan. Nah, mungkin yang dimasalahkan tuh masalah adabnya, ada akhlaknya. Ini kalau dia di bawah sutra tuh nanti dia rendah, itu mungkin babnya. Jadi bukan bab halal haram, bukan bab masalah batal atau tidak batal, tapi masalah adab yang dilihat dari sisi yang berbeda. Apa hukumnya kalau memanggil orang sholat? Ya, kalau tahu orang sholat kenapa dipanggil? Sedang sholat dipanggil. Apalagi mengajak dia tertawa kan, haram hukumnya itu. Oh, diajaknya tawa, itu mengganggu orang sholat kan. Kan ada tuh orang yang diajaknya ngobrol, ketawa, orang tuh batal sholatnya gara-gara kita. Berarti kita menyumbang dosa itu, melakukan itu. Nah, kalau masalah memanggil tak tahu ya tak ada dosa. Orang tak tahu. Boleh jadi ibu yang memanggil itu kan tak tahu kan. Nah, makanya gimana caranya dia selesaikan dulu. Tapi kalau ibu tuh tahu, oh sedang sholat, tak akan dipaksanya. Nah, ini tentang masalah. Tetap kalau memang tahu dia dosa. Pak Ustadz, hukum bersalaman dengan Ustadz, dia guru pengajian kami, sedangkan Pak Ustadz itu bukan mahram. Ini kan kalau bukan mahram kan secara hukum dalam mazhab 4 itu memang tak boleh.
tak boleh. Tapi kan ada apa namanya, kebolehannya sampai ke tingkat jika ibu-ibu yang bersalaman tuh pangkat nenek dia, udah tua dia kan. Habis itu Ustaz itu kalau ditolak nanti tersinggung atau macam mana. Kalau udah tua dia, kalau masih muda dia jauhkan sedikit. Nah, kalau orang tua kan, saya kadang-kadang susah juga menghindar kalau di kampung-kampung tuh, dakwah-dakwah di perkampungan tuh kan. Nenek-nenek tua, Ustaz terima kasih Ustaz ilmunya. Ini dah ngulur tangan. Kalau ditolak pasti tersinggung nanti ini. Nenek pangkat nenek saya. Tapi kalau dia anak gadis khawatir kita. Nanti fitnah kan. Nah, jadi memang lihat juga. Makanya Yusuf Qaradawi membolehkan kalau orang tua, pangkat emak kita umpamanya. Nah, balik kampung. Kita dari kecil dia menggendong-gendong ya. Pangkat emak kita. Nah, dia panggil namanya kita nih. Habis itu salaman gimana? Ya salam. Jadi ini babnya juga masalah tradisi masyarakat yang belum bisa diubah sama sekali. Kita tiba-tiba frontal, itu juga tidak hikmah. Nah, tapi kalau dah sama-sama paham, apalagi dah dijelaskan, umpamanya dijelaskan ini cara kita untuk menghindar, umpama tak ada masalah. Yang perlu itu ketika terputus silaturahim gara-gara itu, maka sampai penjelasan itu sampai, barulah kita bisa bersikap. Jadi kalau yang seperti ini tergantung jawabnya. Siapa ibu-ibu nih? Kalau ibu-ibu udah tua ya tak apa-apa. Dipanggil anak pula Ustaz deh kan. Pangkat anak dia cucu dia lagi. Nah, itu tak masalah. Wallahu a'lam bishawab. Kalau manggil abang lah ya Pak. Allah. Lebih bagus dihindari yang seperti ini. Ini kan tingkatnya. Ini dah habis pertanyaan tadi. Udah habis. Alhamdulillah. Iya. Ini dalam bab sholat Iya. supaya satu tidak terus kita tarik membatalkan sholat kita atau tidak bisa. Iya. Yang kedua, kita sholat bawa anak kecil. Itu di saat kita ruku, dia bermain, terus kita ambil anak kita bawa ruku, membatalkan. Iya. Min furujatis syayatin, kata Nabi. Janganlah kalian membuat celah yang akan diisi oleh syaitan-syaitan. Furjah, bahasa Arabnya furjah itu celah. Tapi celah yang seperti apa yang dimaksudkan diisi syaitan? Celah yang memungkinkan orang bisa masuk di dalam saf itu. Kalau celah sedikit begini, tidak bisa orang masuk. Celah sebesar ini bisa satu orang masuk, dibiarkan. Nah, itu diisi syaitan-syaitan kata Nabi itu kan. Maka supaya tak diisi syaitan, ditutup. Kalau ada dalam satu saf, satu orang batal keluar dia, berarti dia kosong, ada celah. Nah, itu yang harus diisi, ditutupi supaya tak diisi syaitan. Cuma ada orang memahami tekstual. Ini kan celah katanya sedikit. Makanya karena takut celah itu tempelnya, ya kan? Takut diisi syaitan dulu tempelnya. Tapi dia lupa bahwa penjelasan ulama tentang celah bukan celah yang sedikit, tetapi celah yang memungkinkan satu orang masuk seperti pertanyaan tadi. Jadi gimana caranya? Tak ada orang yang ngisi, kita tarik kawan tuh boleh, tarik sekali. Cuma takutnya pas tarik, kenapa engkau tarik aku katanya. Dia tak paham, batal salatnya. Ya kalau orang paham, berarti ini menutup celah. Nah, jadi itu solusinya. Termasuklah tadi anak-anak tadi kan.
Cuma anak-anak dibawa sholat ini dia gimana caranya? Kan ada hukum masalah soft anak-anak ini. Tapi di masjid kita udah bagus nampaknya. Anak-anak di belakang gitu kan. Jadi kalau umpamanya orang-orang dewasa di depan, anak belakang satu ada yang menjaganya, nah itu udah ideal. Cuma mungkin dalam keadaan seperti apa, mungkin dasar belakang kita pun terlambat, orang dewasa, anak-anak main itu kita tarik, itu tak ada masalah. Menarik sekali jalan. Yang tak boleh itu sambil ngomong kan, sini itu kan, atau dia bergeraknya fatal. Maka dalam mazhab Syafi'i gerakan 3 kali yang bukan gerakan sholat berturut-turut, ingat itu, gerakan 3 kalinya berturut-turut baru membatalkan sholat. Tapi kalau sekali tarik, sama dengan kita mau menarik kawan kita untuk mendampingi kita di saf terakhir. Itu kan kalau udah penuh saf 2 tuh, kita di saf 3 sendiri, itu kan makruh kalau sendiri. Gimana caranya supaya tidak makruh? Ditarik kawan itu yang di depan kita, diajak dia ke belakang. Caranya gimana? Takbiratul ihram dulu. Bukan ditarik dulu baru takbiratul ihram. Takbiratul ihram, Allahu akbar, nah, baru tarik dia. Kawan tuh tak mau ditarik. Kenapa saya ditarik nih katanya. Nah, itu bisa terjadi kan. Tapi kalau orang paham, oh berarti dia tak ada kawan di belakang, maka dia minta ditemani. Kalau nampak kita ada orang sedang wudhu, tak usah tarik lagi, karena nanti akan ada kawan kita. Rupanya ditunggu-tunggu, buang air aja dia rupanya. Rupanya dia buang air pergi. Adalah makruh lah kita sholat sendiri di belakang. Kalau kita tahu dia akan sholat, tak ada masalah. Tapi kalau udah tengok kali ini tinggal 1 rakaat lagi, tak ada kemungkinan. Solusinya seperti itu. Tapi tak semua orang bisa melakukan itu nampaknya. Pertama, khawatir kawan tak paham, ya kan. Yang kedua, ya dia tak tahu sendiri mungkin kan, karena tak tahu solusinya. Ya Pak. Kalau kalau orang pingsan itu harus diselamatkan, dibatalkan sholat hanya beberapa orang saja, jangan semuanya. Semuanya membatalkan sholat rusak. Ada 2-3 orang yang memungkinkan bisa diangkat. Kalau dengan 2 orang bisa mengangkatnya, menolongnya, selamatkan nyawa, itu masuk nih nyawa. Mana nomor berapa tuh? Takut kehilangan nyawa, tumbang dia, entah kepalanya terbentur atau gimana. Kawan khusyuk lah sholat kan. Tak peduli dia. Itu harus dibatalkan itu. Kalau melihat kaidah uzur syar'i, boleh dibatalkan seperti itu. Nanti kan bisa diulang lagi. Itu sebab yang membolehkan seseorang membatalkan sholat. Dan itu banyak terjadi Pak ya. Kadang-kadang ada juga kan. Kadang-kadang. Atau misalnya ada orang sedang sholat itu meninggal dia kan. Kalau tahu kita persis dia terjatuh gitu. Cuma kalau sedang sujud itu kita sangka dia tertidur atau meninggal gitu kan. Ada orang sedang sujud meninggal, nah itu kita tak bisa. Tapi kalau dia terpental jatuh gitu, itu kan masih dimungkinkan ada pertolongan. Seperti kemarin tuh yang sedang khutbah tuh, yang di mana Pak, Lampung atau Palembang tuh. Nah, sedang khutbah wafat dia. Itu gimana? Harus ada orang nolong. Tapi sholatnya lanjutkan nanti. Nah, yang nolong ini nggak apa-apa, dia ndak sholat, dia selesaikan urusan. Dia tidak tahu meninggal, harus dibawa ke rumah sakit atau gimana, diuruslah dulu. Siapa tahu kan dia masih ada kemungkinan untuk bisa ditolong, ya ini nyawa manusia. Khatib ganti, lanjutkan. Nah, makanya siap-siap 3 orang di 3 orang tuh harus ada. Kalau dia sholat berjamaah 3 orang di belakang imam tuh dia siap. Ketika terjadi sesuatu dia yang akan menggantikan. Kalau tak sebelah kanan, yang pas di belakang imam. Kalau tidak juga sebelah kiri. Seperti itu. Wallahu a'lam. Udah terjawab tadi Pak ya? Udah. Baik. Iya. Di masjid kita, Ya. kita
Heeh. sendirian, yang ketiga misalnya ketiga kan, datang yang ini di tengah kan nyamping ke dia jalan sendiri, datangnya Rusak. Dalam saf. Dia Nah. biasanya langsung di pinggir aja kalau sholat di sambil berdiri di pinggir. Iya. Misalnya Pakai kursi darurat gitu. Iya ya. Masalahnya? misalnya ada yang datang berikutnya dia di tengah sini posisinya nyamping ke yang di sana gitu. Iya, sebetulnya dilengkapi dulu safnya kan? Berarti dari pinggir sana gitu. Iya, dipenuhi dulu safnya. Karena ada juga yang langsung aja gitu. Hah? Nggak kuat ngangkat kursi? Karena dia tidak mampuannya itu maka dia duduk di kursi. Iya. Jadi kan agak jarak. Hmm. Ya maksudnya nggak apa-apa kita sambung safnya. Dia nggak di ujung betul kan? Di sini dia. Ujungnya di sini. Nah, sambung aja safnya. Yang datang. Sambung aja terus safnya. Nggak apa-apa. Pakai kursi itu kita duduk. Sebut. Iya, tak masalah. Kecuali dari awal tuh orang dah banyak. Kecuali dari awal orang dah banyak, maka yang pakai kursi yang paling ujung. Tapi karena di awal tuh memang orang belum banyak, dia berada di ujung tuh belum sampai ke ujung, nggak apa-apa kita lanjutkan soft itu. Pertanyaan Bapak ini bukan ada masalah seyogyanya kita dari sana sabnya atau dari tengah? Oh itu pak? Ya. Iya, yang pusat. Oh, Seyogyanya, bukan. tak nyambung saya. Seyogyanya kalau kita mulai sab baru, kalau mulai sab baru dari tengah, bukan dari Dia kan? udah di sana Pak. Kita buat dari tengah. Dia yang harus ke sini. Dia nggak sanggup. Tak mau dia putus jamaah ya kan jauh sendiri ya. Cuma kan ada harapan mudah-mudahan ramai orang nanti tutup sabnya kan itu. Jadi kita tetap ngisi sab tengah dulu. Kalau menurut pendapat saya, kalau seandainya mereka itu ada di sana, kita boleh merapat ke sana, tidak harus di belakang itu. Atau dia di sini kan, yang seharusnya, yang seharusnya memang di belakang imam. Artinya si satu itu kanan, belakang kiri lagi, kanan lagi kiri. Tapi kalau seandainya mereka berhalangan, kita itu harus toleransi pada dia. Tidak mendekatkan supaya dia jangan satu orang. Kalau dia satu orang berarti dia nanti terpisah dari imam. Ya, itu saya sebut tadi. Kalau orangnya dimungkinkan ramai, memang harapannya nanti tertutup sabnya. Maka yang ideal itu buat sab itu memang di tengah. Cuma yang tadi pakai kursi, gimana dia mau tengah kan? Dia berharap nanti yang afdolnya kan dia di ujung. Nah, jadi kita buat sab tengah, nanti kawan ngisi akhirnya terpenuhi. Begitulah seharusnya. Tapi kalau dia umpamanya tidak sakit, lalu dia mulai situ, berarti dia keliru dia. Naruhnya di depan, tengah seharusnya. Gitu pak ya. Kadang yang bersangkutan kita kasih tahu Ustaz. Ini kadang sab pertama udah terisi. Iya. Sab kedua di tengah. Iya, abang maaf Ustaz, ketika disebutkan ke orang. Bang, bangku tempat duduknya bisa kita sendiri. Kita masuk sab masuk kita sab kedua. Iya, di sab ketiga. Kita betul. Pak, ke depan lah. Atau sesudah sholat kan kita sampaikan alangkah bagusnya ambil ke depan sekali. Iya. Keluar datang. Iya. Tadi dijawab sama beliau. Biar aja lah. Nanti kalau mau pulang tidak memborong sholat. Alasannya. Saya bilang kalau tidak memborong sholat, kalau sholat di rumah kan gitu Ustaz. Kalau merasa seperti itu, tapi kalau mau sholat berjamaah, isi lah yang di depan. Iya. Kita duluan. Waktu lagi, tidak apa-apa, biar aja lah. Nah, dan itu mungkin jemaah yang lain ulang-ulang. Iya. Itu aja, Ustaz. Saya meluruskan dari Pak. Oh gitu. Iya. Ya itu dah betul itu. Yang bapak mau sebut itu dah betul. Nanti kita berulang-ulang. Dan saya sendiri yang
Nanti dibantu sama yang lain nyampaikannya. Iya kan, mungkin sendiri belum kuat kan. Nanti kita sama-sama nyampaikannya. Baiklah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, mudah-mudahan apa yang kita kaji ini bermanfaat. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain kesempatan. Untuk kali ini kita cukupkan sampai di sini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.